Anime of the Year di 2025 adalah Solo Leveling Arise. Dan hal ini menuai banyak polemik yang benar-benar rame, benar-benar menggelegar, benar-benar keributan di internet yang nggak bisa kita hindari. Kok bisa-bisanya anime yang it's all about aura farming win Anime Award? Kontestannya itu Delicious in Dungeon, Dandadan, Kaiju 8, Kusurya, Frieren, dan yang menang Solo Leveling. What it's going on in the world? Ini emang beneran layak menang? Fans anime lain gak terima? Atau emang ada yang salah sama semua ini? The Crunchyroll Anime Award 2025 telah diumumkan. Banyak banget ya kategori-kategorinya, gue gak bisa bahas satu-satu. Sebenarnya gue udah bahas di Clean Sound untuk pilihan gue dan komentar-komentar gue mengenai kategorinya. Kalian bisa nonton di thumbnail di Clean Sound yang kayak gini. Jangan lupa subscribe Clean Sound karena di sana gue sering banget ngomongin podcast anime wibu sama anak-anak Clean Sound yang lainnya. Dan yang di sini gue biasanya lebih sendiri dan lebih personal tentu saja karena ini channel gue pribadi. Jadi Crunchyroll buat yang nggak tahu itu bikin Anime Award tiap tahunnya, dan sekarang di 2025 itu dia bikin lagi, dan yang menang Anime of the Year adalah Solo Leveling. Tapi bang, kok 2025 Frieren masuk? Gue juga nggak ngerti. Jadi kayak kayaknya tuh pertama mungkin anime-anime yang ada di Crunchyroll aja atau yang bisa diakses di Crunchyroll itu udah pasti ya kayaknya, dan itu hal yang wajar menurut gue. Dan yang kedua, time-nya nih. Jadi tuh gue baru sadar beberapa anime itu tuh kayak Indonesia dapat duluan. Seriusan, surprisingly kita bisa dapat duluan daripada Amerika. Jadi Frieren katanya baru masuk di baru-baru ini di Crunchyroll. Gue gak ngerti, tapi anggaplah itu kayak bagaimana itu kriteria dan perhitungan mereka terhadap apa yang bisa masuk nominasi itu. Ya sudahlah. Kalau kalian ada tambahan informasi atau mau correct me if I'm wrong, silakan banget coba bantu gue di kolom komentar di bawah yang mengenai nominasi ini. Dan kita mau ngebahas tentang Anime of the Year yang menurut gue emang ada yang ngaco sih. Kok bisa-bisa Solo Leveling menang? Wait. Para fans Solo Leveling, para fans Sujinwo, tenang. Jangan marah-marah dulu. Gua nggak yang kayak memojokkan anime lu atau gimana, tapi let me cook, oke? Let me cook, oke? Pertama, gua nggak bilang Solo Leveling itu jelek. Gue bilang Solo Leveling itu malah jatuhnya untuk season itu, dimana gue nonton Frieren setelah Solo Leveling ya. Maksudnya gue ngebandingin sama beberapa anime lain. Gue bandinginnya sama Sakamoto Days, let's say. Solo Leveling menurut gue jauh lebih bagus. Kalau manga jangan salah ngomong lu, gue ngomong anime ya. Lu jangan ngamuk di komen lu, kebiasaan lu ngamuk-ngamuk dulu di Facebook, ntar kalau diketawain delete post lu ya. Gue ngomongin anime, oke? Solo Leveling justru dalam banyak action dan banyak aksi itu bener-bener luar biasa. Bener-bener menyenangkan, bener-bener menegangkan, dan aksinya seru banget. Tapi gue rasa lu tuh nggak layak, nggak cocok, dan nggak pantas menang di Anime of the Year. Apalagi dibanding kontestan-kontestan lain. Misalnya gini, gue nggak benci Solo Leveling dalam artian gue ngefans banget sama Frieren. Kayaknya gue ingat banget pilihan gue Frieren. Kalau gue voting juga gue pun itu pasti pilihnya Frieren. Tapi ketika yang menang adalah Dandadan, gue nggak ngamuk. Gue nggak bisa ngamuk karena emang menurut gue tipis banget. Ngerti gak lo? Tipis banget, kayak wow gitu loh. Kalau yang menang Dungeon Meshi, Kaiju 8, Kusurya, gue kayak agak kesel dikit. Tapi kayak menurut gue ngerti banyak orang suka sama Kusurya, gue paham. Gue gak dapet sukanya, tapi gue paham kenapa orang suka. Kaiju 8 gue kesel. Dungeon Meshi ada keselnya. Solo Leveling gue ketawa. Ngerti gak lo? Udah bukan kesel lagi, gue ketawa. Ya apaan ini gitu loh. Gini, yang mau gue bahas panjang ya. Pertama gue pengen ngejelasin singkat bahwa banyak banget nih menurut gue wibu-wibu itu gak paham tentang konsep kenapa sih selera bisa beda-beda tapi bisa dikritik dan bisa diobrolin dan bisa diskusin. Pertama ya emang begitu dunia. Kedua ya selera ya masing-masing gitu. Tapi kalau lu banyak baca dan kepo dikit, selera itu juga dibentuk sama lingkungan, sorry to say intellectual level, banyak-banyakan referensi. Orang yang bilang Boruto bagus juga banyak yang nggak nonton Naruto atau hidupnya nggak ditemenin sama Naruto. Jadi mereka menganggap Boruto itu bagus banget secara visual, secara grafik, secara ini ya. Mereka pas ngeliat Naruto mereka apaan sih, boring banget lah. Kayak gitu tuh ngaruh, dan itu tuh bisa diobrolin, bisa dicek gitu loh. Kenapa sih lu bisa bilang itu bagus dan lain-lain? Nah, itu alasan orang mengkritik anime itu karena argumen-argumennya itu loh. Dan yang namanya teknis dan lain-lain itu ada alat ukurnya gitu. Jadi ya sorry to say bahwa karya seni itu ada kastanya, ada levelnya, ada bedanya satu sama yang lain, dan mereka semua berjuang untuk mendapatkan mana yang paling terbaik. Dan cara ngukur paling terbaik itu ada alat ukurnya, bukan masalah selera doang, tapi ada alat ukurnya. Jika selera menang ya Avengers menang Oscar gitu, tapi kok nggak menang Oscar? Gue nggak tahu apakah Avengers ada yang menang Oscar. Film-film Marvel Cinematic Universe seingat gue sih nggak ada. Gue nggak segitunya sama Oscar-Oscaran. Tapi ya maksud gue kenapa yang kayak gitu tuh nggak menang Oscar padahal banyak yang nonton, pecah, box office dan lain-lain gitu loh. Karena ada 3 hal menurut gue di tiap award itu yang dinilai gitu. Dan award itu menurut gue diciptakan ya untuk menjaga
secret of this tree yang beda dari commercial things. Sorry, gue bantu rulesin ya. Ini adalah hal yang berusaha untuk ngebuat sesuatu itu nggak semuanya based on komersial, tapi juga dinilai dari seninya. Bukan berarti seni yang komersial udah pasti nggak bagus ya. Banyak kok seni-seni yang komersialnya bagus, works, dan juga secara kehierarkian seni atau kualitas seninya juga bagus dengan cara ya mereka tetap menang Oscar, menang piala, menang award, dan lain-lain. Pertama gue nyebutnya sebagai nilai berpikir. Jadi ketika orang nonton, orang jadi berpikir nggak? Orang jadi bertanya nggak? Orang keluar dari bioskop, orang selesai streaming, itu jadi kayak mempertanyakan gitu nggak? Mempertanyakan tentang hidupnya, dunia, otoritas, kebudayaan, kebiasaan, emosi, relationship, apapun itu gitu loh. Lu jadi kayak berpikir, lu jadi kayak mikir gitu, atau lu jadi kayak tercengang dengan berpikir lagi gitu, dengan kayak iya ya apa nggak ya. Itu satu. Yang pertama itu susah banget, subjektif. Makanya kan ketika lu nggak punya banyak referensi, banyak bacaan, banyak keilmuan, ya lu jadi nggak mikir, lu cuma ketawa doang atau gimana. Dan itu hal yang dalam hidup nggak salah, tapi sayang aja kan kalau lu nggak dapat berpikir tingnya di situ gitu loh. Yang kedua, kalau gua rangkum itu adalah tekniknya. Apakah tekniknya ini menembus standar-standar tertentu gitu? Kayak nggak mungkin lu bikin film kayak gini, nggak mungkin lu bikin film kayak gini. Makanya kalau kalian lihat banyak banget film-film yang budgetnya kecil itu menang award karena mereka berusaha untuk sedikit mungkin, semaksimal mungkin kayak gitu loh. Itu kasarnya gitu. Banyak terjadi di berbagai macam ruang gitu, berbagai macam bidang, berbagai macam seni. Dikit banget tapi sukses banget gitu loh modal. Itu bakal pecah deh, bakal rame diomongin deh. Karena ya itu lu menembus batas, nggak mungkin nih kalau segini-gini gitu loh. Makanya itu mungkin juga Avengers kayak ya udah orang budgetnya segitu, ya nggak hanya dari budget ya, bisa jadi teknik gitu. Nggak pernah ada yang dapetin teknik begini, teknik begitu. Yang kayak gini nggak pakai VFX, atau yang kayak gini nggak pakai trik kamera ini segala macam dan lain-lain. Teknik-tekniknya bukan hanya dari perfilman ya, tapi juga dari aktor-aktornya gitu. Bagaimana aktornya nggak cuman nangis, marah, sebel, cool, aura farming dan lain-lain gitu loh. Makanya beberapa kali tuh orang-orang ngeliat aktor-aktor yang biasa keluar dari zona nyamannya itu bisa dapat penghargaan lebih gitu. Ternyata mereka bukan aktor yang spesialis nangis, spesialis superhero, tapi mereka juga aktor yang ternyata jago untuk bisa explore di bidang lain. Makanya mereka disebut aktor, orang yang ahli sandiwara, nggak cuman ahli sandiwara sedih, seneng jadi superhero, dan penyutradaraan gitu. Dan bisa nggak dia tuh bener-bener merangkum itu semua, mengkombinasikan itu semua ceritanya, aktornya tepat nggak pemilihannya dan lain-lain. Nggak cuman karena dia pakai aktor mahal, produser mahal dan lain-lain. Itu juga itu yang dicari gitu loh. Lalu menurut gue impactnya biasanya, apakah dia benar-benar timeless atau bisa menginfluence secara culture dan budaya gitu. Dari perfilman ini tiba-tiba jadi begini, dunia jadi begini, jadi ngetren, jadi orang-orang begini, jadi orang-orang begitu, jadi ada gerakan-gerakan sosial bahkan mungkin dan lain-lain. Jadi kira-kira itu sih 3 yang menurut pribadi gue memang mau nggak mau bisa dinilai dan dikritisi apakah film tersebut memiliki kualitas dalam tanda kutip seni. Sekali lagi tujuannya bukan buat menjatuhkan orang yang mungkin suka sama sesuatu dan tidak bisa menemukan ketiga ini, yaitu ya ping berpikirnya, lewatin batas-batas teknis dan impact terhadap culture bukan terhadap subjektif. It's okay dan itu terserah lu. Makanya gue bingung ketika gue bikin review ini itu kenapa lu pada panik kalau misalnya gue bilang anime lu jelek, film lu jelek. Kenapa lu pada panik? Santai aja, karena itu hal yang biasa. Lu ngatain My Hero, gue nggak bikin 350 tweet ngebantain orang-orang yang bilang My Hero jelek gitu loh. Kayak ya udah, kata lu selera orang beda-beda, tapi kok ketika selera lu yang diomongin, lu yang panik nuduh orang yang bilang anime lu jelek yang lagi ngeledekin selera orang. Gimana sih? Nah, kita balik ke Solo Leveling ini. Nah, menurut gue, sorry to say, gue tidak bisa melihat ketiganya di sini. Gue tidak dapat berpikir tentang otoritas, tentang kekuatan, tentang tanggung jawab terhadap ketika lu mendapatkan kekuatan sebesar itu. Enggak, kayak ya udah. Secara teknis pun juga ya bagus, proper, tapi itulah yang memang harusnya kita dapetin di anime yang full dengan action. Dan secara dampak culture pun ya, selain bocil-bocil nge-meme aura farming dan ngebecandain janggutnya pun, gue nggak melihat mereka jadi kayak tiba-tiba gimana-gimana, atau culture secara dunia gitu, atau bagaimana cerita Solo Leveling ini berdampak gitu. Apakah nanti akan memperbagus relasi antara Jepang dan Korea pun gue juga bingung gitu. Orang toh udah terjadi, dibuat sama anime Jepang tapi itu asal dari Korea. Jadi gue tidak bisa melihat ketiga hal ini di anime itu. Tapi di anime lain kayak Free Ren, gue melihat penulisan yang di luar biasanya. Gue mempertanyakan gagasan tentang hidup, tentang keabadian, tentang cinta, tentang sosok perempuan bahkan. Di Dandadan gue ngelihat teknis yang luar biasa. Gue ngelihat bagaimana mereka mencampurkan berbagai macam genre. Bahkan lu pada mungkin gak sadar kalau karakter utamanya adalah, protagonisnya adalah si Momo, bukan si Okarun. Dan bisa banyak lagi bisa gue bahas di anime-anime lain. Tapi setidaknya gue tidak bisa dapetin satu pembelaan pun untuk Solo Leveling selain emang populer di kalangan bocil, dan bocil bisa ngevote. Kalau nggak salah
cara votingnya ya gampang dan mudah, dan ada jurinya juga. Di situ yang gue kesel gitu loh. Ini jurinya, gue pengen tahu argumen juri. Gue pengen denger argumen para juri yang mewakili orang-orang untuk nominasi ini tuh apa. Lu punya argumen apa sih kenapa Solo Leveling bisa menang gitu? Cultural impact-nya apa? Teknik-teknik apa yang membuat dia menjadi beda dan melawan batasnya? Dan konseptual deep apa yang ditawarkan sama Solo Leveling? Jangan-jangan gue yang nggak dapet, tapi mereka yang dapet. Dan mungkin lu doang di dunia ini yang nggak suka sama ini. Ya gue tahu sih itu pasti keluar dari omongan orang Denial dan Coping. Tapi mari kita lihat pendapat orang-orang di Twitter. You can tell me Solo Leveling is better than any of this show. Yes man, kalau yang menang Dada dan Kusurya ya udahlah. Maksudnya Dada enggak sih, Dada gue seneng karena gue juga suka Dada. Kusurya gue juga seneng, cuman ada cultural impact, ada hal yang membuatnya beda. Tapi menurut gue Dada dan Frieren masih lebih di atas, sorry to say, secara penilaian. But again, yang paling atas ternyata Solo Leveling. This is a sign that anime with a good animation, character, plot, and story will never win an anime year ever again, because it's all about aura and nothing else. Yes! This gue gak tau kenapa gue mesti nyanyi Attack on Titan. But yeah, Solo Leveling it's all about aura. Dan gue gak tahu apa yang dibanggakan lagi selain aura dan fighting scene. Dan SJW is all the best. Shame that literal children can vote. That's how this myth won. Anjir, ini jahat banget, tapi bener sih. Karena bocil-bocil bisa ngevote, jadi mereka ngevote apa yang mudah dicerna sama mereka, renyah dicerna sama mereka gitu. Ya ini hal yang wajar kan. Maksudnya ya makanya tadi gue bilang selera itu juga terbentuk dari lingkungan, bacaan, referensi, dan lu hidup ngapain aja gitu loh. Ya kalau bocil lu kasih misalnya lu apa deh lagu yang tinggi banget, yang apa klasikal Beethoven apa, atau lagu-lagu pop yang lagi populer sekarang yang maknanya dalam banget, liriknya ngena banget gitu, atau Yoasobi gitu kan, ya gitu. Bocil lebih suka apa? Skibidi yap 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 yap, skibidi dap dap nip nip gitu. Cultural impact banget tuh anjir. Deep conversation banget lu kalau dapetin ngomong itu. This is why anime will continue to be seen as an unserious medium for children. By the way, this is like if Avengers won at the Oscar, other slop being celebrated, while a generational series like Frieren get robbed. Normie anime fans are so pathetic, dude. Wah, ini orang kalau yang ngomongin opening udah rame nih Twitter. Padahal mereka setuju sama gue, cuman mereka demen aja gitu ngedebatin gue untuk mengisi hidup mereka. Absolute peep dog peep. Next. Every time this got a bad review on episode, it cause there either wasn't a good fight or Sujin Wo barely show up. Peep, were only there for the action, I fear. Ya ini bener banget kan. Waktu gue bahas di video yang thumbnail kayak gini, yang dimana banyak fansnya sendiri gak suka sama episode Sung Jin Woo gak aura farming karena malah dia nangis nolongin ibunya. Itu adalah episode terjelek yang di vote sama para fans. Ya berarti emang action gitu. Gak masalah, ngerti gak sih lu? Kenapa ya kalau misalnya gue ngomong kayak gini tuh orang-orang langsung merasa bahwa gue suka pisang berarti manga jelek banget, kayak apa ya, lu pada gue nontonin gitu loh. Tapi emang kayaknya otak lu yang gak nyampe, atau lu terlalu membenci gue atau orang yang gak satu selera sama lu gitu. Ya itu maksud gue, bahwa ya boleh-boleh aja anime action, tapi untuk memenangi award kayaknya banyak yang mesti kita kritik. Dan tanpa kritik itu gue rasa nanti akan jadi hancur gitu award-awardan gini. Karena menurut gue ya gini, award-awardan ini tuh, ini perspektif gue, bisa jadi gue salah. Award-awardan ini mesti ada untuk terus menghargai orang-orang untuk bisa bikin film yang memenuhi 3 poin tadi gitu, yang gue rangkum ya. Itu bukan gue buat, tapi gue rangkum menurut bacaan tuh ya kayak gitu, mesti ada 3 itu. Jadi orang gak ngincer actionnya doang sehingga laku, ramenya doang, ngejar trennya doang, ngejar isekainya doang, let's say gitu, dan lain-lain, sehingga mereka tetap ter-encourage nih buat para kreator, buat para orang-orang yang di balik layar untuk tetap happy bikin hal yang belum tentu laku, belum tentu rame, belum tentu bisa jual banyak merch, tapi ternyata di belakang sana secara, gue gak tau kata yang tepat, mungkin salah, tapi kasta atau intelektual tetap di-appreciate sama orang-orang yang mengerti apa yang mereka buat. Correct me if I'm wrong. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan kritisi gue, silahkan ngamuk-ngamuk di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama perdebatan overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue tiap hari itu upload video sehari 1. Jadi buat yang pengen masih ditemenin gue, ke channel gue aja dan silakan cari thumbnail yang menurut kalian belum kalian klik. Dan ya sekian, ini review kan jatuhnya. Jadi ya ini Radio Singham. Jadi ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and solo leveling. Arise.